Shalom, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada pelajaran 3, Allah penolongku yang setia. Anak-anak, sebelum belajar, berdoalah secara pribadi, mintalah hikmat dari Tuhan untuk memulaikan pelajaran hari ini. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami sakit? Sakit apa yang pernah kamu derita? Dan bagaimana rasanya ketika kamu mengalami sakit? Setiap kita pasti tidak ingin mengalami sakit itu. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat orang yang sakit kusta atau lepra? Bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami penyakit kusta itu? Anak-anak, penyakit kusta ini di zaman dulu berbeda dengan di zaman sekarang ini. Lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman dahulu. Bahkan hingga zaman Yesus, ada yang menular dan ada juga yang tidak dapat disembuhkan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang bisa disembuhkan. Mereka yang sakit kusta ini, mereka biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari masyarakat. Mereka yang sakit kusta ini, mereka biasanya tinggal di gua-gua dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak ada orang yang mau mengurus mereka, apalagi merawat mereka. Orang takut mendekati mereka karena kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Ini penyakit kusta di zaman dahulu, bahkan pada zaman Yesus. Istilah kusta berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kusta, yang berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Tanda-tanda penyakit kusta bermacam-macam tergantung dari tingkat atau tipe dari penyakit tersebut. Yang pertama, adanya bercak seperti panu pada badan tubuh manusia. Yang kedua, pada bercak putih ini awalnya hanya sedikit, lama-lama semakin melebar dan banyak. Yang ketiga, adanya pelebaran saraf. Kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Yang kelima, adanya bintil-bintil kemerahan yang tersebar pada kulit. Yang keenam, rambut alis rontok. Yang ketujuh, muka berbenjol-benjol dan tegang atau yang disebut dengan muka singa. Bagaimana jika yang sakit kusta adalah seorang panglima tentara? Nah, kalian bisa membaca kisahnya dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya,
Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Setelah membaca kisah Naaman dan menonton video dari Naaman, selanjutnya selesaikan tugas berikut ini. Yang pertama, siapakah Naaman? Yang kedua, apa sakit yang diderita oleh Naaman? Yang ketiga, melalui siapa Naaman disembuhkan? Yang keempat, menurutmu siapa yang dapat menyembuhkan Naaman? Dan yang kelima, bagaimana